Saya menemuin mangku, salah satu mangku di Bali. Di sana mangku tersebut menyarankan untuk bersemedi di pura, di salah satu pura. Saya sempat ketemu sama nenek-nenek yang lagi nyapu di depan tempat yang angker itu. Ada asta di sana. Setelah itu dia nyapa, gitu. Mau kemana nak? Mau ngaji ya? Gitu. Saya jawab ya. Gitu. Si nenek ini masuk ke dalam, saya di belakangnya. Gitu. Ya duluan si nenek-nenek ini yang masuk. Gitu. Ya. Setelah nenek-nenek masuk, saya ikut masuk. Nyampe ke dalam nggak ada orang, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanallah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Selamat berjumpa kembali di channel kami Kasat Mata TV. Kuntilanak. Kali ini saya kedatangan tamu, teman lama saya. Kebetulan ini sudah lama saya nggak ketemu dengan teman saya, yaitu sahabat, teman kelas, sangat karib sekali, juga satu asrama dulu waktu di pesantren. Namanya adalah Samsul Arifin ya? Samsul Arifin. Kalau nggak salah dulu di kelas Samsul Arifinnya itu kan banyak ya? Oh iya. Jadi waktu itu Samsul Gidang ya? Samsul Gidang. Ya. Jadi kalau Gidang ini bahasa Madura artinya rotok gendeng atau Samsul Gila. Sekarang nggak boleh ya panggil gila. Jadi malam ini saya kedatangan teman saya, Mas Samsul Arifin, dari kota seberang, yaitu kota Situbondo. Jauh-jauh dari Situbondo hanya untuk menghibur teman-teman sekalian semuanya, peserta pendengar Kasat Mata TV, penyimak Kasat Mata TV, dan penonton Kasat Mata TV. Tema malam ini adalah lebih pada ke paranormal experience ya. Lebih pada banyak bercerita tentang pengalaman-pengalaman gaib sahabat saya. Walaupun tadi saya tempat berbincang-bincang santai dengan Mas Samsul, bahwa pada prinsipnya Mas Samsul itu kurang percaya terhadap hal-hal mistis. Bahkan banyak, saking pengennya Mas Samsul itu ingin melihat benda gaib atau makhluk gaib, hal aneh pun dilakukan oleh Mas Samsul. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Awal mula saya pengen merasakan juga seperti teman-teman yang bisa melihat gaib kayak itu. Akhirnya saya berpetualang, berpetualang. Mulai tingkat rumah yang dekat, sekitar rumah sampai keluar Jawa. Saking pengennya. Ada beberapa hal yang saya lakuin, diantaranya saya menemuin mangku, salah satu mangku di Bali. Di sana mangku tersebut menyarankan untuk bersemedi di pura, di salah satu pura, yang mana salah satu pura itu sangat angker katanya. Akhirnya saya bermalam di sana, Mas Nadir. Sendirian. Malam pertama nggak ada apa-apa. Besokan harinya saya ngulang lagi, karena saking pengennya, saya pengen tahu seperti apa sih gaib itu. Saya juga pengen ngelihat macam-macam gaib di sana. Kalau informasinya kan ada genderuwo, ada pocong, kuntilanak, dan macam-macam di sana kayak itu. Saya juga pengen melihat. Keesokan harinya saya juga mengulangi bersemedi di tempat di pura tersebut ya? Iya, di pura itu. Cuma nggak ada apa-apa masih. Cuma yang ada seperti biasa, bulu kuduk merinding. Cuma
bunyi cicak dan angin kadang, ya cuma sebatas segitu-segitu aja. Tidak pernah ada yang menampakkan secara konkret Nggak gitu. ada. Makanya saya datang ke sini pengen minta bantuan lah, kayak itu, minta bantuan agar supaya keinginan saya ini bisa terkabul kayak itu. Gitu aja Mas Nadir. Gimana menurut Mas Nadir gimana? Ya, kalau saya pribadi saya bukan ahlinya di situ. Iya. Tapi setahu saya kalau melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu, kadang-kala memang kalau ada faktor kesengajaan malah mereka tidak mau menampakkan memang. Kebanyakan orang yang didatangi itu bahkan mereka didatangi bisa melihat itu kebanyakan malah tidak sengaja malah. Dan wujudnya tidak, setahu ini hanya pengalaman pribadi, wujudnya tidak plek kemudian saklek kemudian berubah menjadi genderuwo, kuntilanak, pocong yang mainstream itu. Nggak saklek seperti itu kadang bisa berupa orang tua sama seperti kita, tapi kemudian kadang nampak kita beberapa saat kemudian hilang itu. Kadang berupa orang yang ya berumah kayak bapak-bapak belum tua, kadang bahkan masih anak muda. Namun kadang kita tidak bisa ini ya, tidak bisa tahu bahwa itu adalah makhluk gaib. Oh gitu ya. Yang saya pernah alami secara pribadi, tidak semuanya makhluk gaib itu datang ke kita menakutkan. Tidak semuanya makhluk gaib yang datang ke kita kemudian berupa seram harus ditandai dengan bulu kuduk berdiri, rasa takut yang berlebihan. Tidak semuanya seperti itu. Beberapa kali saya berjumpa dengan orang yang menyapa saya noleh, nggak ada. Sempat menyapa, kemudian beberapa saat hilang. Kadang seperti itu memang. Kalau keinginan kita untuk melihat, ya memang ada sesuatu, beberapa hal yang harus dilakukan memang. Oh, gini Mas Nadir, bahkan saking pengennya saya itu Mas Nadir, sering beberapa kali saya pakai media, gitu. Saya datangi orang pintar lah kayak itu, datangi orang pintar di sana. Saya dikasih keris, media keris, katanya nanti pada jam-jam tertentu di sana itu akan keluar katanya hodamnya. Saya tungguin itu kerisnya Mas Nadir, sampai pagi nggak nongol-nongol Mas Nadir. Bukan cuma keris, ada yang pakai selendang gitu, suruh, ya sama sih, hampir sama, suruh nungguin, suruh semedi. Ya saya lakuin itu, semedi di dekatnya barang itu yang dikasih sama orang pintar gitu. Cuma tetap nggak nongol-nongol nih Mas Nadir. Gimana ini Mas Nadir? Minta petunjuk. Ini malah bukan jadi paranormal experience nanti, jadi praktisi saya. Padahal saya bukan ahli. Tapi saya akan mencoba untuk menyampaikan sepengetahuan saya saja. Ini bukan karena saya punya keterampilan, bukan karena saya memiliki keahlian, tapi hanya berbagai pengalaman dari teman-teman, dari cerita-cerita. Memang ada sih jenis orang yang tidak mudah untuk melihat. Kesulitan untuk melihat makhluk gaib itu bisa saja ada yang menghalangi. Penghalang tersebut bisa saja apa yang menjadi bawaan kita, yang kita sebut sebagai benteng diri itu biasanya. Benteng diri ini biasanya juga kalau kata teman saya itu bisa bawaan juga, Mas Samsul. Bisa bawaan. Artinya kalau misalkan saya ingin melihat itu, sulit nih untuk melihat, kok bisa sulit ya. Padahal teman-teman yang lain bisa lihat kadang. Kita enggak. Itu kadang memang apa yang saya bawa itu tidak mengizinkan kita melihat. Jadi mata kasat kita itu ditutupi memang oleh pelindung kita itu agar kita terlindungi dari hal-hal seperti itu. Bisa jadi seperti itu.
Tapi memang ada titik lemahnya, Mas Samsul. Hal seperti ini tidak bisa serta-merta kemudian terus nggak bisa kita lihat, enggak. Pasti pada titik tertentu kita bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan apakah itu benda gaib atau bukan. Oh gitu ya. Ya. Pernah enggak Mas Samsul itu datang ke satu tempat, misalkan tempat tersebut terkenal angker, kemudian berjumpa dengan itu, kemudian Mas Samsul tidak tahu orang itu adalah benda gaib, orang yang datang ke Mas Samsul itu? Pernah sih, dulu waktu masih muda. Sekarang juga masih muda. Sudah 30 lebih nih Mas Nadir. Kepala 3 sudah, nggak muda lagi. Pergi ke salah satu lokasi, yang mana lokasi tersebut memang angker di sana Mas Nadir. Saya sempat ketemu sama nenek-nenek yang lagi nyapu di depan tempat yang angker itu. Ada asta di sana. Ada asta. Dekat pantai. Dekat pantai. Iya. Ya. Setelah itu dia nyapa kayak gitu. Mau kemana nak? Mau ngaji ya? Kayak gitu. Nah, setelah itu ya saya jawab ya kayak gitu. Habis itu si nenek ini masuk ke dalam. Saya di belakangnya kayak itu. Ya duluan si nenek-nenek ini yang masuk. Masuk. Ya. Setelah nenek-nenek masuk, saya ikut masuk. Nyampe ke dalam nggak ada orang kayak itu. Nah, apakah itu juga bagian dari Gaib? Iya, gaib itu ya? Gaib itu. Nah, cuma gini Mas Nadir, saya pengennya kayak yang di TV-TV itu, pengen di kartun-kartun dia yang serem-serem kayak gitu. Cuma nggak ketemu sama yang kayak gitu. Kalau yang wujud manusia mungkin kayak gitu pernah kayak itu, beberapa kali pernah. Nah, cuma yang maunya saya tuh pengennya yang lihat yang serem-serem kayak itu, yang ekstrim lah kayak itu. Kalau yang ekstrim-ekstrim malah sepertinya kita perlu lakukan penelusuran ini Mas Samsul. Oh gitu ya. Nanti kalau kita ada waktu kita lakukan live streaming ya, untuk barangkali kita bisa nangkap nanti. Siap. Nah, sebenarnya kalau saya cerita barusan juga, ya saya bisa pastikan memang yang datang ke Mas Samsul, yang memberikan petunjuk, yang nanya ke Mas Samsul itu memang benda penghuni situ. Cuma kan tidak anu kan ya, iya. Saking kuatnya. Soalnya kan wujudnya kan bukan kayak pocong kayak gitu kan, dia nyata kayak manusia, cuma setelah masuk ke ruangan, salah satu ruangan di sana nggak ada orangnya kayak itu. Sedangkan di sana nggak ada lubang untuk keluar gitu, nggak ada pintu, cuma hilang begitu saja kayak itu. Iya. Ya itu sebenarnya gaib Mas Samsul. Oh gitu ya. Itu gaib sebenarnya. Nah, Mas Samsul tidak bisa merasakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semuanya makhluk halus itu atau makhluk gaib itu ketika datang menampakkan kepada diri kita itu kita tidak kita bisa merasakan dengan aura yang berbeda. Tergantung dengan auranya positif atau negatif. Kalau yang negatif biasanya yang menyeramkan itu tadi. Kalau dia auranya positif, nggak menyeramkan, justru itu bagus. Oh gitu ya Mas Nadir ya. Saya pikir jelas ya, banyak kejadian-kejadian tertentu ketika kita bertemu dengan misalkan genderuwo, biasanya diawali dengan bau busuk atau bau kemenyan. Nah, atau kita ketemu dengan kuntilanak misalkan terdengar suara-suara atau bau harum, aroma harum melati biasanya kan. Oh iya. Biasanya terus kemudian terdengar gelak tawa, dekat, jauh gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau hal-hal yang kayak gini sifatnya positif, enggak seperti itu. Justru biasa. Datangnya biasa ya? Datangnya biasa. Nah, cuma pengennya saya yang nggak biasa itu Mas Nadir. Ya mudah-mudahan kalau ini adalah doa ya. Gaibnya takut sama lebih seram saya atau gimana itu Mas? Bisa jadi. Oh kayak gitu ya Mas Nadir. Bisa jadi. Karena takut mungkin gaibnya takut yang kesurupan ya. Oh gitu ya. Gaibnya yang kesurupan Mas Samsul. Bukan Mas Samsul yang kesurupan. Gaibnya yang kesurupan Mas Samsul. Jadi banyak, kalau media yang bisa digunakan banyak sebenarnya Mas Samsul. Kalau untuk membuka aura dan membuka mata keenam, itu banyak caranya. Dan ritual-ritual itu biasanya tidak cenderung instan.
Kalau yang dilakukan instan itu ada, tapi dia tidak bertahan lama biasanya. Dan saya peringatkan, membuka mata keenam itu untuk menembus alam itu atau melihat benda-benda atau makhluk-makhluk gaib, itu beresiko, Mas Samsul. Serisiko seperti apa, Mas Nadir? Ya bisa ketempelan, bisa dia ikut ke Mas Samsul terus, atau bisa mengganggu ke Mas Samsul terus. Biasanya seperti itu resikonya. Tergantung Mas Samsul kuat apa enggak. Kalau kuat, nggak masalah, bisa hilang dengan sendirinya. Oh gitu ya, Mas Nadir. Ya. Mau? Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Untuk mengobati rasa penasaran saya gitu, nggak apa-apa jawabnya. Bener-bener tambeng sampai. Soalnya saking pengennya ini, Mas Nadir. Saya segala hal saya lakuin kayak itu. Apalagi selain ke pura atau ke makam-makam tertentu atau tempat-tempat yang lain? Biasanya semedi biasanya, Mas Nadir. Semedi kayak itu. Semedi di rumah kayak itu. Pernah di suatu hari kemarin waktu semedi, saya dilempar itu barang punyanya istri, tasnya istri itu dilempar itu. Cuma saya cari nggak ada orangnya. Bukan istrinya sampean yang lempar? Kayaknya enggak. Ya. Saya cari itu, jinnya nggak ada di sana. Cuma atasnya dilempar ke saya gitu. Cuma penampakan yang ngelempar itu nggak ada. Apa jin, apa jatuh sendiri, saya nggak ngerti. Cuma nggak mungkin lah kalau jatuh sendiri. Kalau jatuh kan pasti ke bawah, itu kan ke samping. Melempar lah kalau secara umum kayak itu. Terus pernah juga, Mas Nadir, waktu semedi tiba-tiba ada ini kayak lampu hidup di kamar itu. Saya matikan lampu kayak itu, tiba-tiba terang. Nah, ternyata, Mas Nadir, lampu yang di kamar itu tetap mati kayak itu. Terangnya itu cuma terang di sana, cuma terang. Saya lihat itu, cari jinnya kayak apa gitu. Apa kuntilanak, apa genderuwo. Saya pengen tahu kan di sana, penasaran di sana. Nggak ada, cuma terang aja itu. Terang berupa kayak cahaya terang gini atau ada cahaya yang lewat? Oh enggak, cuma terang kayak lampu hidup itu. Kamar dihidupin lampunya, terang satu kamar itu. Cuma kayak gitu, Mas Nadir. Warnanya? Kalau warnanya agak kemerah-merahan. Oranye berarti? Iya, bisa jadi. Bisa jadi, Mas dekat Nadir. dekat ke merah. Ya kalau memang Mas Samsul pengen bisa melihat, ya saya cuma bisa berdoa mudah-mudahan segera bisa melihat. Amin. Itu bagian dari keinginan saya, Mas Nadir. Rasa penasaran saya kayak itu. Saya malah pengen cari temen yang bisa buka mata keenamnya Mas Samsul. Iya. Mudah-mudahan malam ini bisa. Malam ini bisa. Oke, ini sekelumit sedikit perkenalan kita sama Mas Samsul, sekaligus sedikit berbagi pengalaman sedikit gaib mungkin menurut Mas Samsul. Tapi bagi saya barusan ada hype-nya juga ya. Ada sedikit ininya juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan peserta penonton Kasat Mata TV. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.